Politis yang beginian yang tidak menghormati dan menghargai partai akan merusak demokrasi dan sudah terbukti di Pilpres kemarin. Sehingga di Ngompol kemarin itu kan ya wis tak uraikan. Hanya PAN yang bersedia nampung. Partai lainnya ya mikir. Episode Ngompol semalam yang ngebahas tentang toleransi itu ya memang sengaja buat nyelingi, memvariasi biar enggak topik soal pemecatan keluarga Jokowi terus tak bahas, aku enggak bosen itu. Nah, gandeng wis diselingi kemarin itu tentang toleransi, kita bahas lagi tentang pemecatan itu lagi. Biar semakin paham masyarakat ini. Apa ya pendapat masyarakat tentang pemecatan dan sebagainya biar semakin terbuka lah. Nah, respon keluarga mantan presiden atas putusan dari PDI Perjuangan soal pemecatan mereka, si bapak alias mantan presiden Pak Jokowi itu mengaku ora popo. Bahasa Jawa tidak apa-apa itu. Gak akan bela diri dan keluarga ini. Ya wae wis entuk-entukan bela diri untuk apa itu. Ya paling cuma malu aja lah. Bisa ditutupi. Terus menambahkan biar waktu yang menguji nanti. Oh, ini menantang. Bagaimana dengan putra sulungnya yang sekarang jadi wapres? Dia bilang menghargai dan menghormati putusan itu dan sekarang sedang fokus membantu tugas Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Oh ya baguslah jawabannya. Ya mau apa kalau apa mau ya karena dia harusnya merasa bersalah lah, harusnya minta maaf, harusnya suka sebagai wong timuran. Kalau enggak merasa bersalah ya kebangetan. Nah sementara menantu Jokowi Bobi Nasution itu mengatakan dia sekarang kan kader Gerindra. Saya kan udah Gerindra. Nah, serta hubungannya baik sama PDIP. Kok enak men Mas Bobi bilang langsung saya kan Gerindra. Dulu kan bukan. Dia jadi wali kota itu kan bukan Gerindra dulu. Rekomendasi PDIP. Harusnya dia mengucapkan terima kasih sama PDIP. Harusnya. Lah Ngompolers pengen tahu apa penilaian Om Begawan pada ketiga tokoh itu. Mereka semua pengkhianat. Ini menurut ungkapan Om Begawan, dan itu bisa diungkapkan oleh banyak orang, bukan hanya Om Begawan. Kata yang paling tepat bagi mereka bertiga yaitu mengkhianati partainya yang sudah membesarkan dia, mengkhianati partainya yang sudah melahirkan dia, mengkhianati partainya yang sudah menjaga dan membela mereka, dan telah menodai konstitusi serta demokrasi Indonesia. Ini masalahnya. Maka dia dipecat menurut aturan dan angger-angger partai yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Ingat loh, ini tentang perilaku kenegaraan. Kritik pada penguasa, ini bukan perkara individu. Ngompol selalu mengambil sudut bernalar jejak, lurus, tegak, dan mendasari analisa pada konstitusi, aturan-aturan yang ada di negara ini. Nah, sorry wae no, setiap konten yang saya jalankan ini, harusnya selalu pakai ini. Bukan pakai ini aja, apalagi pakai ini. Enggak. Enggak. Yang ada hanya efeknya, dampaknya, akibatnya. Namun narasi-narasi yang tak sampaikan ini, itu hasil olah pikir. Diolah dulu, dipikir dulu, baru saya sampaikan. Itu hasil olah pikir, nalar kritis. Berpijak pada kemampuan berpikir yang logis. Orang ngawur gitu loh. Nah, cara ketika tokoh itu merespon pemecatan dari PDI Perjuangan, bagi Om Begawan itu gini tuh. Ini tak tunjukkan pada presiden ketujuh kita. Kok ya bisa-bisanya Pak Jokowi bilang tentang membela diri dan soal waktu yang akan menguji. Ini kan benar-benar keras kepala. Iya toh. Kata-kata yang digunakan itu kata-kata atau kalimat bertahan, kalimat netral, posisinya di tengah-tengah. Dia nggak ngerti bener kok. Merespon negatif alias terkesan bantah, bandel, denial. Apalagi balik nyerang PDI Perjuangan.
Nah, itu akan merugikannya loh harusnya. Bahasa politiknya kontraproduktif. Ya kalau memberi tanggapan itu dengan perasaan yang salah, menyesal, apalagi ngelokro, itu merugikan dirinya juga. Maka yang dipakai itu kata standar, tidak membela diri. Ora popo, tidak apa-apa. Dan biar waktu yang menguji, ya itu aja. Itu menunjukkan sebuah keras kepalanya. Atau tidak merasa bersalah. Lah memangnya pembelaan apa yang bisa dia sodorkan? Kurang jelas apa salahnya? Coba kasih Begawan pendapat kalau ada. Mana ada analisa sikap Jokowi dalam aspek kepartean, apalagi dalam sistem demokrasi kita. Perilaku dia tidak salah. Nah, putusan PDIP mencat ketiganya loh, itu demi membela rakyat. Dudunggu partai merah. Loh yang rugi kita kok. Lihat saja, baru mau 2 bulan menjabat ini. Polemik perilaku Wapres kita banyak banget yang dibahas netizen. Mulai dari Fufu Fafa, ya toh, nolak pidato, mimpin rapat menteri mau baca ngutut, tas bansos bertuliskan nama dia, atau kontroversi pidato di depan Fatayat NU, ngulang terus dengan kata para ulama, para kiai, para bunyai. Para bot. Ini malah ada yang mengatakan kok gini kok ya jadi wakil presiden. Itu bukan saya loh yang ngomong. Nah ini kayak ngomong dodolan arat rumah tangga keliling. Nah rakyat Indonesia akhirnya mesti nerima konsekuensi mendapatkan wakil presiden yang kapasitasnya ya seperti ini. Gawe mumet Indonesia. Yang kayak gini mau dibela apanya Pak Jokowi? Gibran itu hasil utak-atik cawe-cawe campur tangan Mahkamah Konstitusi. Kalau lurus-lurus saja nggak mungkin. Yang itu kan gimana cara ngebela diri? Ya nggak bisa. Meski Om Gawan paham loh ini. Jokowi akan berdalih. Kan yang milih rakyat, pasti bilangnya gitu. Ya nanya yang milih. Atau ya salahkan yang milih, pasti gitu. Nah itu mergo gelontor sembako. Bawa gerocok amplop, bagaimana gak menang? Seandainya main fire jurdil, oh ya beda ceritanya. Jangankan yang gak milih, yang milih Gibran saja. Saya ini kelakep, gak ada yang ngomong, membisu, gak ada yang membantah, bingung bagaimana mau angkat cerita dia itu. Beda dengan para penjilatnya, pasti yang belani, tai kucing rasa coklat itu lagi penjilat. Lah bukti-bukti terus bermunculan loh. Soal ketidakmampuan, uncapability, uncompetent, ya, ada uncredibility, lansak piturute gitu. Yang ngono masih bilang waktu yang akan menguji, walah apa itu. Lah baru 2 bulan loh, kita tahu bagaimana situasi politik kita, bagaimana kondisi ekonomi kita, seperti apa kehidupan sosial kita. Kayak apa orang bertahan hidup sekarang? Pajak naik, mencekik rakyat dan sebagainya. Dolar naik sampai 16.000 dan sebagainya. Rakyat suruh aman, nyaman, tersenyum, nggak bisa. Yang ginian ini nggak jelas ya. Mau nunggu sampai berapa tahun lagi Pak Jokowi? Panjenengan sudah hidup enak 10 tahun, mungkin sebelumnya juga sudah enak. Selama 20 tahun, bisa kesana kemari, dulan ngomong putu, ketemu tokoh politik, bermanuver, memainkan langkah catur dan sebagainya. Sembari dikawal pas-pampres loh. Lalu Begawan ngeritik itu supaya masyarakat paham bahwa panjenengan itu sudah mendapatkan fasilitas dari kami. Lihat tuh, rakyat Indonesia hidupnya semakin terjepit. Lah nek ketemu diajak foto bareng-bareng, ya umum. Ya memang bisanya gitu sih. Minta yang lain ya percuma itu. Paling jawab kan presidennya sudah bukan saya, pasti gitu kan. Remuk ini. Yang paling tak sorot ini Begawan ini. Tak lihat dengan benar-benar ini. Tak amati secara jeli dari ketiganya belas tidak keluar kata-kata atau kalimat terima kasih dan permintaan maaf kepada PDIP. Ini rasa ketimurannya, budaya ketimurannya, belas nggak ada. Meski ini sepele loh, remeh loh, terkesan normatif loh. Justru di sini kita tahu ini,
Betapa tinggi hatinya mereka, betapa sombongnya. 20 tahun yang berlalu, sewaktu diusung, didukung, diperjuangkan, dimenangkan, dibela, lenyap tak berbekas. Apakah proses perjalanan Jokowi bersama PDI Perjuangan 20 tahun serta Gibran dan Bobi 3,5 tahun tidak menguntungkan mereka? Apakah selama bersama mereka selalu mengambil putusan tepat? Secuil pun tak pernah natoni, mencederai, melukai PDI Perjuangan. Lo maaf dan terima kasih tidak keluar dari mulut mereka. Ya mungkin memang mata batinnya sudah gelap, peteng, dedet, ireng, guteng, hitam, lekam. Akhirnya hanya keras hatinya. Ya mungkin kesombongannya yang keluar. Egoismenya yang ada. Nah sementara dalam hidup, sejak anak-anak kita mulai bicara, bukankah selalu kita ajarkan meminta maaf dan mengucapkan terima kasih? Nah, mungkin mau coba tahu. Nah politisi-politisi beginian yang membuat politik jadi seolah-olah tidak manusiawi. Seolah-olah politik itu kotor. Akhirnya ya kotor bener ini. Politik yang tak punya nurani. Politik itu tidak memakai norma dan etika. Apa memangnya PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang pemilu 3 kali berturut-turut hat-trick, belas tahu memakai adab. Nah, cara berpolitik yang beretika yang sudah dibangun puluhan tahun oleh PDIP itu tidak dijalankan oleh keluarga Jokowi. Karena setelah menjabat seolah-olah dia perorangan. Tidak tergantung pada partai, seolah-olah dia ketika menjabat yang sudah dibangun oleh PDIP, maka keluarlah dia mengatakan bahwa partai perorangan. Karena dia seolah-olah tidak butuhkan PDIP lagi. Atau justru mereka secara tidak langsung memperlihatkan tidak nyaman di PDIP disebabkan landasan berpolitiknya itu ada kesantunan, ada etika adab. Iya, mungkin begitu, nek beretika pengennya bebas, sombong dan sebagainya. Politik etika itu sangat penting. Lah salah besar ada yang berpikiran begitu. Politik itu amoral, niradab, unfaedah, apalagi tidak beretika. Nah, keluarnya SK pemecatan Jokowi sekeluarga usai meletakkan jabatan presiden, tidakkah itu mencerminkan etika partai? Wah, aturan partai harus ditegakkan, marwah harga diri partai. Memang siapa yang membuat Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin terpilih? Gibran, Bobi, atau Jokowers, atau relawannya? Mereka ada kontribusinya memang, tetapi tidak signifikan. Seandainya pemecatan dijalankan sebelum Pilpres, lah secara norma Jokowi Kiai Ma'ruf harus mundur. Sebab partai pengusung resminya ya PDIP. Nah itu PDIP jadi melupakan kepentingan rakyat. Enggak, PDIP punya niradab, punya etika. Jokowi juga kader PDIP waktu nyapres hingga surat pemecatan ditandatangani. Memang tidak ada pasal di Undang-Undang Pemilihan Presiden yang menyebutkan apabila presiden dipecat dari keanggotaan partai, otomatis jabatannya sebagai presiden itu lepas. Nah, dan di sini Om Begawan pengen memperlihatkan, mau mecat saja ini. Partai pimpinan Bu Mega ini masih pakai adab loh. Iya, pakai etika, unggah-ungguh. Coro Jawa ini dipakai, perasaannya dipakai. Demi menjaga marwah presiden waktu itu. Saya jadi presiden dipecat saka partai lah isin. Isin ini ngluwi saka loro. Iya toh? Dia menjaga kehormatan kepala negara. Mecatnya setelah lengser saja lah. Nah dulu awal-awal pencalonan Gibran sebagai cawapres atau Jokowi dukung Prabowo, kan banyak yang nanya, apakah kader-kader PDI yang jadi menteri mau ditarik? Banyak pendukung kader, simpatisan hingga jajaran struktural ya sebenarnya maunya gitu. Menterinya ditarik gitu. Apa kata Mbak Mega waktu itu? Memang presiden bisa jalan sendiri. Tapi iya nek ngono kuwi. Ya fungsi menteri itu akan membantu presiden. Ora nek menteri yo kelimpungan presiden. Apa itu tanda ketua umum tersandera presiden? Apa itu bentuk ketakutan tak punya menteri di kabinet? Bukan itu. Alasan Mbak Mega tidak menarik menterinya bukan itu. Meskipun presidennya sudah tidak mengikuti aturan partai. Para menteri, pembantu presiden yang memilih dan melantikkan ya Jokowi. Apabila mau berhenti,
Ya tergantung yang ngacak, hak prerogatif presiden. Bukan manut si petinggi partai. Itu Mbak Mega. Sikap ini sekaligus menegaskan, sebutan petugas partai itu hanya berlaku jika orang belum punya jabatan di pemerintahan. Sebelum jadi pejabat publik. Lah saat durunge ngucap sumpah jabatan, begitu sudah masuk ke pemerintahan, maka segala dedikasi, loyalitas, komitmen ya pada bangsa dan negara, bukan pada partai. Itu menurut Mbak Mega. Nah, kembali lagi tentang respon keluarga Jokowi. Biar kompleksisan ya. Atas keputusan pemecatan, ketiganya atas dukungan dan bantuan bisa menempati jabatan istimewa, jabatan publik. Nanti di pemilu, di pilpres atau pilkada 5 tahun mendatang, tanpa PDIP, mampukah mereka membuktikan diri? Ingat loh, PDIP terberlepas diri, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan ketiga orang ini. Kita buktikan tahun 2029. Apa sih beratnya bagi Jokowi, Gibran, dan Bobi menyebut terima kasih, meminta maaf apabila selama bersama pernah mencederai, ya, menyakiti. Politis yang beginian, yang tidak menghormati dan menghargai partai, akan merusak demokrasi, dan sudah terbukti di Pilpres kemarin. Sehingga di Ngompol kemarin itu kan ya wis tak uraikan, hanya PAN yang bersedia nampung. Partai lainnya ya mikir. Melibatkan mereka buat menjalankan institusi partai, wah mikir. Ini bukan perkara yang dukung iseh oke, bukan. Pengikutnya masih banyak, yang menggemari juga tidak sedikit. Gini deh, seandainya mereka bertiga itu beneran pede, serius optimis, pendukungnya banyak, kenapa sih tidak mendirikan partai sendiri? Nggak ngerusui atau mendompleng partai lain yang sudah bertahun-tahun berdiri? Atau gini deh, masuk ke PSI juga. Nah, coba partai anaknya yang dulu juga dia mengambil PSI, ujuk-ujuk 3 hari langsung diambil sama anak bungsunya. Besarkan tuh partai Mawar Pink itu, bisa nggak? Tantangan Begawan nggak usah berat-berat. Lolos ke Senayan 2029 akan terrealisasi hebat. Pokoknya tapi hampir ketiganya mustahil ke PSI. Gubernur Sumut terpilih saja, sudah ke Gerindra. Dia ngomong, aku kan orang Gerindra sekarang. Dibanding gabung di partai adik iparnya. Ini bukan tentang pilihan, ini bukan hanya soal sekedar hak. Apalagi kebebasan berserikat. Lihat saja keluarga Bu Mega, Pak BY, Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, hingga Mbah Amin Rais. Pak Haritanu, nggak ada tuh, beda partai. Anak-anaknya Mbah Amin Rais. Yang tadinya masih jadi DPRD atau DPR dari PAN, mundur dan keluar, lalu pindah Partai Umat. Hebat itu. Dedikasinya masih terjaga. Masa Kaisang statusnya ketua umum PSI, kakaknya iparnya Gerindra. Tidakkah itu mencerminkan ketidakpercayaan Bobi pada PSI? Apalagi pada Kaisang. Kalau Bobi milih ke PSI, ya nggak bisa mikir dia. Termasuk Jokowi dan Gibran. Plus mustahil gabung PSI. Apa berani Jokowi mendirikan Partai Projo lalu membesarkannya? Yo halu namanya. Bisa perang sendiri nih Partai Projo sama PSI sama Gerindra. Itu ya. Ini pendapat Begawan dalam Ngompol. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga tombol lonceng. Salam Begawan, salam Ngompol. Dadah.